Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu lagi dengan Bu Susi di Mapel Ekonomi. Dan untuk kali ini kita akan membahas tentang kebutuhan manusia di kelas 10 semester 1. Baiklah anak-anak, kita akan melihat dulu standar kompetensi dari bab ini, yaitu memahami permasalahan ekonomi dalam kaitannya dengan kebutuhan manusia, kelengkapan dan sistem ekonomi. Kemudian kompetensi dasarnya adalah mengidentifikasi kebutuhan manusia. Selanjutnya, untuk indikator dari bab ini adalah yang pertama mendeskripsikan pengertian kebutuhan, yang kedua mengidentifikasi bermacam-macam kebutuhan manusia, yang ketiga mendeskripsikan pengertian alat pemuas kebutuhan, yang keempat mengidentifikasi macam-macam alat pemuas kebutuhan. Baiklah, mari kita mulai dari materi masalah ekonomi. Masalah ekonomi akan membahas tentang adanya kesenjangan antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas dengan alat pemuas kebutuhan yang terbatas. Sedangkan kebutuhan manusia sendiri adalah hasrat yang timbul dalam diri manusia yang tidak terpenuhi dapat mempengaruhi kelangsungan hidupnya. Sementara keinginan, hasrat yang timbul dalam diri manusia yang jika tidak terpenuhi tidak mempengaruhi kelangsungan hidupnya. Nah, sekarang kita akan melihat macam-macam kebutuhan. Yang pertama, kebutuhan dilihat dari intensitasnya. Ya, ada 3, yaitu kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Kebutuhan primer itu adalah kebutuhan yang harus dipenuhi. Jika tidak terpenuhi, dapat mengganggu kelangsungan hidup, misalnya makan, sandang, papan. Dan yang kedua yaitu kebutuhan sekunder, kebutuhan yang timbul setelah kebutuhan primer. Contoh di sini adalah telepon, angkutan umum. Kemudian kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan tersier, kebutuhan akan barang mewah. Contohnya adalah mobil mewah, kapal pesiar. Nah, berikutnya kita akan melihat macam-macam kebutuhan dilihat dari waktunya. Ada 2, yaitu kebutuhan sekarang dan kebutuhan yang akan datang. Kebutuhan yang harus dipenuhi sekarang juga, contohnya adalah obat bagi orang yang sakit. Kemudian kebutuhan yang akan datang, kebutuhan yang pemenuhannya dapat dilakukan di masa yang akan datang, misalnya berjaga-jaga, yaitu tabungan. Selanjutnya kita akan melihat macam-macam kebutuhan dilihat dari sifatnya. Kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Kebutuhan jasmani yaitu kebutuhan yang berhubungan dengan jasmani ataupun fisik. Ini berkaitan dengan tubuh kita, yaitu makan, olahraga, dan istirahat. Kemudian kebutuhan rohani, kebutuhan yang bersifat rohani berhubungan dengan jiwa manusia. Contohnya di sini adalah beribadah menurut agama, bersosialisasi, dan hiburan. Selanjutnya, kita akan melihat macam-macam kebutuhan dilihat dari subjeknya. Kebutuhan individu dan kebutuhan kolektif. Individu berarti kebutuhan yang untuk perorangan atau individu. Contohnya di sini adalah kebutuhan akan alat bantu dengar, kacamata, kursi roda. Kemudian kebutuhan kolektif yaitu kebutuhan bersama dalam suatu masyarakat dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama. Contohnya adalah kebutuhan akan jalan, rumah sakit, dan sekolah. Nah, selanjutnya alat pemuas kebutuhan. Alat pemuas kebutuhan manusia sering juga disebut dengan barang. Barang dapat berupa benda maupun juga jasa. Jenis-jenis barang, kalau dilihat dari cara memperolehnya ada 2, yaitu barang bersifat ekonomi dan barang yang bebas. Barang ekonomi berarti barang pemuas kebutuhan yang untuk memperolehnya memerlukan sejumlah pengorbanan tertentu yang biasanya berupa uang, misalnya makan, pakaian, perhiasan. Kemudian barang bebas adalah barang pemuas kebutuhan yang tersedia hampir tidak terbatas, sehingga untuk memperolehnya kita tidak membutuhkan pengorbanan dan dapat mengambilnya begitu saja dari alam. Contoh, udara untuk bernapas, pasir di padang pasir, es di kutub. Selanjutnya, kita akan melihat jenis-jenis barang menurut kegunaannya. Ada 2, yaitu barang konsumsi dan barang produksi.
Barang konsumsi adalah barang yang siap pakai karena manfaatnya langsung dapat diambil. Contohnya makan, minum, dan pakaian. Kemudian barang produksi adalah jenis barang yang berguna untuk menghasilkan barang lain. Barang produksi adalah istilah lain dari barang modal. Contoh di sini adalah mesin jahit, cangkul, stetoskop. Kemudian kita akan melihat jenis-jenis barang dilihat dari menurut proses produksinya. Ada 3, yaitu barang mentah atau bahan baku, kemudian barang setengah jadi, dan barang jadi. Disebut barang mentah adalah bahan dasar untuk membuat barang lain. Barang ini sama sekali belum mengalami proses pengolahan, misalnya kayu, kapas, dan hasil tambang. Kemudian kalau barang setengah jadi adalah barang yang telah melalui proses pengolahan tetapi belum dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan karena belum menjadi produk akhir. Contohnya adalah kain untuk membuat baju, besi untuk membuat pisau, dan tepung terigu untuk membuat kue. Yang ketiga adalah barang jadi. Barang jadi merupakan produk akhir yang telah melalui proses pengolahan dari bahan baku menjadi bahan setengah jadi sampai menjadi barang siap pakai untuk memenuhi kebutuhan manusia. Kemudian kita melihat jenis-jenis barang menurut hubungannya dengan barang lain. Ada 2, yaitu barang substitusi dan barang komplementer. Barang substitusi adalah barang pemuas kebutuhan yang fungsinya dapat menggantikan barang lain dan dapat saling menggantikan. Contohnya adalah gas dapat menggantikan minyak tanah sebagai bahan bakar. Kemudian kalau barang komplementer adalah barang pemuas kebutuhan yang akan bermanfaat apabila dipakai bersama-sama dengan benda lain, misalnya mobil dan bensin, jarum dengan benang. Nah, selanjutnya barang kalau dilihat dari kegunaannya, kegunaan bahan dasar atau elementary utility. Baiklah, selanjutnya kita akan melihat barang menurut kegunaannya. Yang pertama, kegunaan barang dilihat dari bahan dasar atau elementary utility. Artinya, suatu barang dirasakan kegunaannya karena memiliki bahan dasar tertentu. Misalnya, pasir kuarsa berguna karena mengandung bahan dasar untuk pembuatan kaca. Yang kedua, kegunaan bentuk atau form utility. Artinya, peningkatan nilai guna suatu barang terjadi karena perubahan bentuk. Misal, kegunaan sebatang kayu akan meningkat setelah diubah menjadi kursi. Berikutnya yaitu kegunaan waktu atau time utility. Artinya, peningkatan nilai guna suatu barang terjadi jika digunakan pada waktu yang tepat. Misalnya, jas hujan berguna pada saat musim hujan. Selanjutnya, kegunaan karena tempat atau place utility. Artinya, peningkatan nilai guna suatu barang terjadi jika berada pada tempat yang tepat. Misalnya, perahu berguna ketika berada di lautan. Selanjutnya yaitu kegunaan kepemilikan atau ownership utility. Artinya apa? Peningkatan nilai guna suatu barang jika berada pada pemilik yang tepat. Misalnya, jala lebih berguna bagi seorang nelayan daripada bagi seorang dokter. Baiklah anak-anak, sampai jumpa dan terima kasih. Demikian tadi materi kebutuhan manusia dan sampai jumpa pada pertemuan materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.